Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmadani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235014. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja demi memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dari manajemen keuangan. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Materinya yaitu yang pertama, apa sih itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja adalah proses mengelola sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Ini melibatkan pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan keberlangsungan operasi bisnis yang lancar. Terus apa aja sih aspek penting manajemen modal kerja? Aspek penting manajemen modal kerja yaitu yang pertama itu ada pengelolaan kas, yang kedua ada pengelolaan piutang, yang ketiga ada pengelolaan persediaan, yang keempat ada pengelolaan utang usaha, dan yang kelima ada siklus konversi kas. Selanjutnya yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang rumus manajemen modal usaha. Untuk yang pertama di sini, untuk mencari modal kerja bersih atau net working capital, rumusnya yaitu modal kerja bersih sama dengan aset lancar. Jadi dijelaskan di sini bahwa modal kerja bersih itu sama aja seperti aset lancar ya. Jadi sama aja jika modal kerja bersihnya itu 5 juta, maka aset lancarnya di sini yaitu ada 5 juta. Terus di sini yang kedua itu ada rumus siklus konversi kas atau cash conversion cycle. Bisa kita singkat sebagai CCC atau C3. C3 sama dengan periode persediaan ditambah periode piutang dikurang periode utang. Periode utang. Selanjutnya ada rasio lancar atau current ratio. Di sini rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar per liabilitas lancar. Selanjutnya itu rasio cepat atau quick ratio, yaitu rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan per liabilitas lancar. Terus di sini juga ada rasio perputaran modal kerja. Working capital turnover ratio. Di sini rumusnya perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih per modal kerja bersih. Terus di sini juga ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Di sini ada perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau persediaan rata-rata. Nah, di sini ada rumus manajemen modal usaha. Selanjutnya di sini ada macam-macam manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja dapat dikategorikan berdasarkan pendekatan dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aset dan kewajiban jangka pendek. Berikut adalah beberapa macam manajemen modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Yang kedua, modal kerja variabel. Yang ketiga, manajemen modal kerja agresif. Yang keempat, manajemen modal kerja konservatif. Yang kelima, manajemen modal kerja moderat. Dan yang terakhir, manajemen modal kerja siklus. Selanjutnya yaitu keunggulan dari manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif memiliki banyak keunggulan yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai kestabilan dan pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari manajemen modal kerja yang baik. Yang pertama, meningkatkan likuiditas. Yang kedua, menjaga kelancaran operasional. Yang ketiga, mengurangi biaya pendanaan. Yang keempat, meningkatkan profitabilitas. Yang kelima, memperkuat hubungan dengan pemasok. Dan yang terakhir, membantu perencanaan dan pengendalian. Terus,
Selain ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Kelemahan manajemen modal kerja yang kurang efektif bisa membawa sejumlah kelemahan yang berpotensi merugikan perusahaan. Berikut ada beberapa kelemahan utama dari manajemen modal kerja. Yang pertama, resiko likuiditas. Yang kedua, tergantung pada utang jangka pendek. Yang ketiga, overinvestasi pada aset lancar. Yang keempat, meningkatkan resiko piutang tak tertagih. Yang kelima, biaya penyimpanan persediaan. Dan yang keenam, ketidakseimbangan antara likuiditas dan probabilitas. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu perusahaan ABC memiliki aset lancar sebesar 500 juta dan kewajiban lancar sebesar 200 juta. Hitunglah modal kerja bersih perusahaan tersebut. Nah, kita bisa jawab di sini dengan modal kerja bersih sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Modal kerja bersih sama dengan 500 juta dikurang 200 juta sama dengan 300 juta. Maka modal kerja bersih perusahaan ABC adalah 300 juta. Selanjutnya yaitu perusahaan DF memiliki informasi sebagai berikut. Periode persediaan atau Day Inventory Outstanding atau DIO 45 hari. Periode piutang Day Sales Outstanding atau DSO 30 hari. Periode utang Days Payable Outstanding atau DPO yaitu 25 hari. Hitunglah siklus konversi kas perusahaan DF. Jawaban CCC atau C3 sama dengan DIO plus DESO dikurang DPO. Sama dengan C3 sama dengan 45 tambah 30 dikurang 25 sama dengan 50. Di sini saya salah menulis yaitu 55 yaitu seharusnya adalah 50. Jadi siklus konversi kas perusahaan DF adalah 50 hari. Ini berarti bukan waktu 50 hari untuk mengubah investasi dalam persediaan dan piutang menjadi kas. Nah, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Manajemen modal kerja yang efektif adalah kunci untuk menjaga stabilitas keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Pengelolaan yang baik memungkinkan perusahaan menjalankan operasi tanpa gangguan, mengurangi resiko likuiditas, dan mendukung pertumbuhan. Udah, di sini saya mencari referensi dari PPT saya yaitu dari Syamsuddin 2009, Manajemen Keuangan Perusahaan Jakarta, PT Baja Grafindo Persada. Yang kedua, Darsono dan Asari 2005, Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Jakarta, Salemba 4. Selanjutnya ada Ersa Marta Ayerza dan Prima Apriweni 2022, Manajemen Modal Kerja, Jurnal Ekonomi Perusahaan STIE IBII. Selanjutnya yaitu dari link yang saya dapatkan di Google. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen modal kerja. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami manajemen modal kerja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.